Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Ibu dan bapak, para ustadz ustadzah, jamaah pengajian Ahad pagi yang saya cintai dan saya hormati, yang semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya saya mengingatkan untuk pribadi dan jamaah sekalian untuk terus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diizinkan untuk bersilaturahim, tholabul ilmi, mengisi hari-hari kita dengan ketaatan dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ini dari awal hingga akhir menjadi majelis yang diberkahi Allah, dan berpisahnya kita nanti di akhir acara menjadi wasilah diampuninya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam selalu kita curahkan, kita sanjungkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya mohon maaf kepada para ustadz, untuk saya sebaiknya tidak disebut dua hal ya. Sebutan haji dan sebutan ustadz kalau bisa tolong jangan dilekatkan kepada saya gitu ya. Pertama, kenapa? Karena kalau kita ingat sejarahnya, menyematkan gelar haji di depan nama itu inisiatif Belanda, Pak, penjajah itu. Jadi dulu, Pak, Belanda itu untuk memantau pergerakan bangsa Indonesia, tokoh-tokoh yang melawan penjajah itu dengan cara niteni siapa yang sudah haji. Karena biasanya orang-orang kita dulu, tokoh-tokoh dulu, kalau sudah naik haji pulang pasti jadi pejuang gitu loh. Jadi tokoh-tokoh umat Islam waktu itu asalkan sudah haji ke Baitullah, pulang itu pasti melakukan perlawanan kepada Belanda. Hampir semuanya begitu gitu. Makanya kalau ada orang Islam naik haji waktu itu, pulang langsung dikasih itu embel-embel haji itu gitu. Jadi ini janjiannya itu antrah-antrane wong Londo itu, Pak, Belanda dulu gitu. Masa kita mau melestarikan kreativitasnya Belanda penjajah, kan nggak bagus gitu. Yang kedua, haji itu kan rukun Islam, dari salah satu rukun Islam dari 5 rukun Islam yang lain. Sementara rukun Islam 1 dan yang lain itu 1 sampai 5 itu kan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan saling terkait begitu, Pak. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Artinya semuanya ini punya fadilah, keutamaan yang luar biasa. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan di atas 5 tiang, 5 penyangga gitu. Yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji tadi. Itu semuanya punya keistimewaan yang luar biasa semua. Kalau memang mau mengistimewakan, ya istimewakan semua, jangan cuma haji gitu loh. Jadi bapak-bapak kan sudah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat. Mungkin ada yang belum haji. Ya kalau mau memuliakan itu sebagai rukun Islam dalam sebutan nama, cantumkan semua aja sekalian gitu. Ya, yang sudah sholat nanti bapak musolli siapa gitu kan. Yang sudah zakat bapak muzaki siapa gitu kan. Nah, jadi itu sangat berbahaya bagi orang-orang yang hatinya tidak kuat, Pak. Sebutan haji, hajah itu akan sangat menggoda dan sangat menguji keikhlasan seseorang. Itu nggih. Jadi nggak terlarang sih, Pak, tapi sebaiknya tidak usah gitu. Jadi akan kurang aksen terutama bagi orang-orang yang nanti
hatinya ini lemah gitu, sehingga bisa gurur nanti. Ada sampai kan guyonan itu di sinetron itu ya, kan saya sudah haji 2 kali gitu kan. Jadi nyebutkannya nulis undangannya salah itu ya nggak mau datang karena harusnya pakai haji nggak pakai haji kan begitu, jadinya riak kan begitu. Yang pertama. Yang kedua tentang ustadz, saya juga belum layak disebut ustadz. Jadi saya lebih nyaman dan seneng kalau orang nyebut saya dengan Pak Robani aja gitu. Kalau Pak kan saya sudah punya anak, jadi layak Pak ya. Nah begitu Ibu ya Pak ya. Oke, jadi karena saya juga bukan ustadz yang punya kapasitas syar'i, maka materi kajian saya sementara ini saya sampaikan materi-materi yang sesuai dengan apa yang saya miliki ilmu sedikit di situ, yaitu tentang ekonomi. Nah, nyambung materi kita bulan lalu kita bicara tentang bagaimana pentingnya ekonomi dalam kehidupan seorang muslim. Masih ingat Pak ya? Jadi muslim itu ya idealnya ya soleh tur sugih gitu loh, idealnya. Karena dengan kesolehan dan kekayaannya dia akan mampu melaksanakan amal itu lebih banyak lagi. Kalau toh misalkan belum kaya, ada ikhtiar untuk kaya. Dengan cara apa? Rajin bekerja, semangat bekerja, hemat dan sebagainya. Sehingga nanti dia minimalnya tidak menjadi beban orang lain. Jadi minimalnya itu. Jangan sampai umat Islam ini jadi beban orang lain. Ingat Pak, al-yadul ulya khairun min al-yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan yang ngasih, yang memberi, yang berbagi, yang membantu, yang menyumbang, itu lebih afdal daripada yang menerima. Dan cita-cita kita jadilah orang yang menerima, yang membantu, bukan yang menerima begitu. Walaupun menerima itu juga boleh. Gitu, Pak. Maka cita-cita kita ya sebagaimana kalau kita lihat dulu Pak ya, turun ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum akan sampai ibadah yang sempurna sebelum kalian mampu rela ikhlas menginfakkan apa yang paling kalian cintai, betul nggak? Ada sahabat yang punya kuda paling bagus, itu aset yang paling dicintainya, serahin kudanya untuk infak fisabilillah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyerahkan separuh dari hartanya hari itu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nyerahin berapa Pak? Semua hartanya gitu, sampai bapaknya yang sudah sepuh dan penglihatannya sudah kabur itu ngerti nih, kalau sampai Abu Bakar dengar ayat ini itu pasti dia akan segera age-age gitu, dan betul. Maka si Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, itu kemudian mengambil kerikil-kerikil itu dimasukin kantong, dipegangkan sama kakeknya itu, nih kayak bapak masih ninggalin ini bahasanya gitu. Bapaknya tenang, oh masih ada, padahal kerikil tuh. Karena semua hartanya hari itu diinfakkan fisabilillah. Ada kajian ulama begini. Kenapa sampai Abu Bakar hari itu berani melepaskan semua hartanya? Apakah dengan itu dia tidak memberatkan orang lain kemudian jadi beban? Enggak. Karena memang kalau dalam teori ekonomi Pak, kuadrannya, posisinya Abu Bakar ini sudah di posisi paling puncak, yaitu posisi investor. Jadi hari ini diserahin semua hartanya, besok udah datang lagi duitnya gitu loh. Karena dia punya aset banyak sekali. Umar bin Khattab saja Pak, yang kekayaannya masih di bawah Utsman, di bawah Abdurrahman bin Auf, itu propertinya tegale sertifikatnya kalau kita sekarang itu dalam riwayat dikatakan kurang lebih 40. Jadi sertifikatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang itu tidak sekaya Utsman, tidak sekaya Abdurrahman bin Auf, itu 40 sertifikat tuh Pak kalau hitungannya sertifikat gitu. Nah, Bapak-bapak di Karangpandan berapa sertifikatnya? Satu aja diiris-iris baru kuwi didol gitu ya. Saya tuh heran ini Pak, ini budaya kita, hati-hati loh Pak. Bapaknya dulu punya 1 hektar, bapak meninggal dibagi anaknya 4, jadi 1/4 hektar. Anaknya nanti terus turunkan lagi kepada cucunya jadi 1/8 hektar, apalagi bosku dijual semua habis gitu. Sehingga sekarang ini tanah-tanah ini bukan lagi umat Islam yang punya kebanyakan, betul nggak Pak? Nah hati-hati nih Pak, kalau bisa kita itu nambah, jangan jual gitu. Nah, alhamdulillah ada anak muda di Sukoharjo Pak, ini baru saja membeli 28 hektar tanah di Sukoharjo Selatan, mau dibuat wisata Solo View apa gitu namanya. Jadi sudah dibikin ini izin, sudah tinggal nunggu EMB, jadi nanti dia akan bikin wisata berbasis alam gitu, luasnya 28 hektar. Anak muda muslim 30 tahun umurnya. Dahsyat kan Pak? Dahsyat tuh. Nah cuman sayangnya wisata ya, tapi nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan wisata religi ya, ada masjidnya, ada pesantrennya gitu kan, luar biasa. Baik, maka hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bareng-bareng. Saya punya sedikit materi, sedikit
ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana kita mengatur keuangan rumah tangga kita, yang insya Allah tiap panjenengan, tiap kita pasti punya rezeki Pak ya. Punya rezeki, tidak mesti gaji Pak. Oke, sepakat ya, rezeki nggak mesti gaji. Walaupun kita nggak punya gaji tiap tanggal 1, tiap tanggal berapa, tapi pasti kita punya rezeki. Betul nggak? Surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-ayah. Tidaklah ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Kalau binatang melata aja dijamin, apalagi manusia yang oleh Allah disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pasti dijamin, tenang aja Pak. Jadi yang enggak pegawai negeri kayak saya, tenang aja, Allah itu maha kaya. Jadi rezeki itu pasti punya, walaupun tidak dalam bentuk gaji. Nah sekarang persoalannya, bagaimana rezeki yang kita terima yang kadang-kadang tanggalnya enggak jelas itu bisa mencukupi keluarga kita, bahkan kalau bisa investasi untuk akhirat kita. Ingat Pak ya, ada ungkapan yang udah paham ya, bahwa kebaikan, kebenaran yang tidak dimanajemen dengan baik, yang tidak ditata dengan baik, yang tidak diatur dengan baik, itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang ditata dengan rapi. Sama Pak, walaupun kita ini punya penghasilan gede, income-nya gede, pendapatannya gede, tapi kalau manajemennya nggak bagus, kira-kira kacau nggak keuangannya Bu? Kacau. Ada teman saya 2 orang, sama-sama pegawai negeri, sama-sama istrinya 1, anaknya sama-sama 2, golongannya sama, gajinya hampir sama, selisih hanya paling di usia kerja, masa kerja, nggak banyak, tapi asetnya berbeda, celengannya beda gitu. Kenapa? Yang satu bagus dalam mengelola keuangannya, yang satu mabrut gitu. Bahkan ada salah satu pejabat gitu yang saya tahu, yang pejabat yang dipilih oleh rakyat Pak ya, nggak saya sebutin nama dan dari mana gitu. Itu pernah saya lihat slip gajinya itu tinggal 19.000, padahal gajinya puluhan juta aslinya gitu. Jadi kalau awal bulan gajian gitu, dia tinggal nerima 19.000 gitu. Njut piye coba Pak? Nah, karena hobinya hutang gitu. Jadi gajinya kabeh wis dipatekke nggo hutang gitu. Ini kan bahaya. Nanti setelah ini insya Allah, kalau Allah izinkan kita bertemu lagi, saya akan sampaikan tentang bagaimana manajemen hutang. Jadi orang muslim itu hutang boleh, tapi harus di-manage Pak. Jangan sampai orang hancur gara-gara hutang. Mohon maaf, itu banyak orang bercerai rumah tangganya, pemicunya apa? Hutang salah satunya. Bahkan ada orang bunuh diri gara-gara hutang. Sehingga boleh hutang, tapi ada istilahnya, ada hutang cerdas, ada hutang bodoh gitu. Nanti insya Allah akan kita bedah secara khusus. Nah hari ini kita fokus dulu, bagaimana kita mengelola keuangan. Saya nggak tahu nih bapak ibu income-nya berapa, saya nggak tahu ya. Yang jelas semuanya punya, tiap bulan punya pemasukan Pak ya. Ada yang double garden, ada yang tidak double garden. Double garden paham ya? Double garden itu bapak ibu punya pemasukan semua, ya, nggak apa-apa gitu. Bapak saja yang punya penghasilan, ibu ngelola, atau dua-duanya penghasilan kemudian dikelola bersama, dua-duanya baik insya Allah. Jadi ibu boleh bekerja selama diizinkan oleh bapak. Yang kedua, bekerjanya tidak sampai mengganggu tugas pokoknya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, tidak membahayakan akidahnya, tidak membahayakan, misalkan tidak ikhtilat, bercampur laki perempuan yang nanti menimbulkan peluang maksiat dan seterusnya. Baik, bagaimana Bapak Ibu agar income kita, penghasilan kita yang masuk ke rumah tangga kita ini bisa murakapi istilahnya, mencukupi kebutuhan rutin bulanan, syukur-syukur ada yang bisa kita sisihkan dalam bentuk tabungan, apakah itu dunia, apakah tabungan akhirat. Dan ini diperintahkan Allah Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kalian itu melihat apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok. Menurut penjelasan Profesor Dr. Didin Hafidudin, ya, bahwa hari esok itu bisa dimaknai hari akhirat, hari setelah kematian kita nanti, termasuk juga hari esok itu ya besok-besok di dunia ini gitu.
Jadi masa depan kita, anak-anak kita di dunia pun juga perlu kita persiapkan, apalagi masa depan kita nanti di akhirat. Bapak Ibu, saya kemarin ketemu teman kerja di salah satu bank, itu sambat sama saya karena baru saja masukkan anaknya ke pesantren, 2 anak, itu uang pangkalnya aja 2 anak itu 40 juta. Yang satu masuk SLTA, yang satu masuk SLTP. Itu untuk masuknya 2 anak itu saja 40 juta, nguras semua tabungannya gitu. Terus bulanannya, tatanya bulanannya berapa 2 anak? Kurang lebih 4 juta Ustaz. Ya kurang lebih 4 juta kurang dikit, termasuk nanti kunjungan dan apa oleh-olehnya itu ya mungkin 4 juta lebih gitu. Terus penghasilannya berapa? Penghasilan saya 4 juta sekian. Untung saja istrinya kerja, penghasilannya sekitar 2, berapa gitu. Dan Bapak Ibu perhatikan sekarang ya, Solo Raya Bapak Ibu, Solo Raya itu tahun 2022 UMK-nya, upah minimum kabupatennya itu naiknya luar biasa Pak. Tak bacain Pak ya. Naiknya luar biasa tuh UMK. Upah minimum Kabupaten Solo Raya 2022, Boyolali itu 2.010.299, naik Rp10.000 dari tahun kemarin. Klaten 2.015.623, naik sekitar 4.000 dari tahun kemarin. 2 kali parkir sepeda motor. Sukoharjo 1.998.153 rupiah, naik sekitar 11.000 dari tahun kemarin. Wonogiri 1.839.429 rupiah, naik sekitar 12.000. Karanganyar, wah ini ya keren ini, 2.064.313, naik sekitar 13.000. Sragen 1.839.329, naik sekitar 10.000. Solo, kota Solo 2.035.720, naik sekitar 21.000 rupiah. Jadi tahun ini UMK-nya masih kisaran 22 gitu Pak. Bahkan Wonogiri sama Sragen masih 1, belum sampai 2. Nah, penghasilan kalau standarnya UMK, upah minimum kabupaten masing-masing segitu, anaknya loro, anaknya telu gitu. Ini nek ora pinter-pinter sing ngatur kan, SPP-nya berapa, ya listriknya berapa, pengeluaran fixed cost, pengeluaran pasti yang harus kita keluarkan tiap bulan Pak ya. 1 bayar air, 2 bayar listrik, 3 makan minum, 4 SPP kebutuhan sekolah, 5 anggaran kesehatan, 6 jagongan. Wah pemenah iki. Pokoknya Karanganyar jagongan itu luar biasa Pak ya. Saya bulan kemarin ngisi di Jumapolo Pak, itu ada jagongan musim pandemi kemarin, bulan November awal, itu tonjokan, persa tonjokan Pak, punjungan gitu, yang dikeluarkan kepada orang di luar kampung beliau itu 1.000 ekor ingkung Pak. Ingkung itu ayam utuh, bekakak, ayam utuh, itu 1.000 ekor. Nah, kalau 1 ekornya 80.000 kan 80 juta udah Pak, itu baru ingkungnya. Wah jenengan yang ditonjok kira-kira nyumbang nggak Pak? Ditonjok ingkung utuh tur ayam kampung nyumbangnya berapa coba? Sedina 4 atau berapa gitu. Maka luar biasa. Jadi bismillah, untung saja Allah itu ghaniyun, maha kaya, dan Allah itu yarzuqu mayyasha bighairi hisab. Untungnya ini Allah akan memberikan rezeki pada siapa dikehendaki tanpa batas. Gitu loh Pak. Jadi yang bikin kita ayam di situ. Cuman apakah kita masuk yang dikehendaki Allah apa tidak, ini kan nanti persoalan berikutnya gitu. Baik, yang pertama Pak, kalau kita pengen ekonomi rumah tangga kita ini stabil, walaupun penghasilannya mungkin tidak gede-gede banget, maka yang harus kita miliki, kita sebagai kepala rumah tangga maupun ibu-ibu sebagai manajer rumah tangga, keuangan rumah tangga, dan juga anak-anak harus punya karakter yang disebut dengan smart, cerdas. Cerdas bagaimana maksudnya? Cerdas dalam membedakan antara want apa need, antara kebutuhan atau keinginan atau kebutuhan. Jadi ngeten maksudnya, kalau kita mau beli sesuatu Bapak Ibu, ini di era pandemi maupun di luar pandemi sama sesungguhnya. Kalau kita mau beli sesuatu, pertimbangkan dulu sesuatu yang mau kita beli ini sekedar keinginan atau betul-betul sudah menjadi kebutuhan. Bisa difahami Pak ya? Kalau sekedar keinginan, mohon maaf Bapak Ibu, kita ini rata-rata pengen macam-macam, betul nggak?
motornya pengen ganti yang baru, betul nggak Pak? HP-nya pengen ganti yang edisi tercanggih gitu ya. Ibu-ibu juga pengen beli perhiasan, betul nggak Bu? Terus apa lagi Pak? Rumahnya ini sudah pengen diganti, ini keramiknya pengen diganti yang bagus gitu ya. Kordennya apa namanya? Pengen diganti yang bagus dan sebagainya dan sebagainya. Kalau ditanya pengen, nggak ada orang yang tidak punya keinginan. Tapi pertanyaannya, apakah yang kita inginkan itu betul-betul kita butuhkan atau sekedar keinginan nafsu kita? Kalau kita penghasilannya belum terlalu longgar sekali Pak, kontrollah keinginan. Tidak semua keinginan harus diwujudkan. Yang kita utamakan untuk kita beli, yang kita utamakan untuk kita belanjakan uang ke sana adalah apa yang betul-betul kita butuhkan, bukan sekedar yang kita inginkan. Dan sayangnya banyak di antara kita yang terjebak kepada keinginan sampai akhirnya kebutuhannya terkalahkan oleh keinginan. Betul nggak Pak? Makanya itu Bu, kalau ibu-ibu datang ke supermarket itu, mohon maaf ya, kebutuhan pokok ditaruh di depan apa di belakang? Beras, telur, minyak dan lain-lain kebutuhan pokok kita ditaruh di depan apa di belakang? Belakang. Yang di depan apa? Yang menggoda keinginan kita. Tulisannya gede banget, hanya hari ini diskon 70% gitu. Apa? Lipstick, bedak, apa gitu. Ibu-ibu bilang, aduh Pak, Bi, hanya hari ini loh Bi, besok udah enggak loh Bi, 70% loh Bi. Niatnya itu mau beli beras tuh Pak, tapi karena ada lipstick diskon 70% di depan dengan tampilan menarik, kebelilah lipsticknya 30%. Sampai belakang uangnya udah habis. Mohon maaf, itu satu contoh keinginan tapi kemudian mengalahkan kebutuhan. Pak, kalau dihitung-hitung, saya yakin di antara kita pasti pengen motornya, mobilnya yang bagus, yang baru, yang edisi tercanggih, betul nggak? Tapi apakah sesuai kebutuhan kita? Kan belum tentu. Ya kalau kebutuhan kita cukup dengan motor yang nggak harus baru, kenapa harus dibarukan? Apalagi membarukannya dengan hutang. Nah ini bahayanya. Orang Pak kalau nggak bisa ngontrol keinginan, kadang-kadang melampiaskan keinginannya dengan berhutang. Ini bahaya banget. Apalagi kalau keinginannya ini kebakar oleh emosi orang lain. Tonggone wis do di mobil kabeh lo ya. Tonggone di mobil kabeh lo ya. Masa kita orang di mobil ya ngaji ya kodanan gitu. Padahal anaknya cilik-cilik orang butuh, orang mampu dia beli mobil gitu. Garasi juga belum punya, akhirnya memaksa-maksakan beli mobil. Ya ini akhir tahun lo, ada lo DP 0%, angsuran tanpa bunga lo ya. Wah ngeri-ngeri Pak. Saya teman saya sales banyak Pak, di Japri kemarin, Ustadz akhir tahun Ustadz ini promo, pakai embel-embel khusus untuk Ustadz, mau gitu kan, bahasa marketing biasa. Saya tanya iseng-iseng, apa promonya Mas? Ambil mobil Ustadz merek ini tanpa DP, tanpa bunga. Berarti dia angsurnya gimana? 12 kali aja Ustadz. Padahal regone tak cek mesti dinaikkan tuh Pak. Regone dinaikkan dulu gitu. Kan ngeri tuh Pak. Jadi misalkan saya beli normal itu jatuhnya sekian gitu. Nah itu dengan fasilitas tanpa uang muka dan tanpa bunga 12 kali angsuran itu sudah dinaikkan dari harga yang seharusnya gitu loh. Jadi nggak ada kan yang mau rugi. Nah, terus kita kegoda nih padahal udah punya kendaraan. Atau padahal kita aslinya orang butuh mobil dan belum mampu gitu, paksa kita utang, nggak ada sertifikat, wes. Padahal yang namanya kendaraan itu Pak nilainya menurun apa naik Pak? Menurun. Orang yang paham tentang investasi Pak, dia akan mikir kalau beli kendaraan baru Pak, kecuali betul-betul dananya sudah longgar banget. Kenapa? Mobil motor jenengan bayar cash di dealer, jenengan tuntun keluar 10 meter, belek ke dealer lagi, kurang nggak nilainya? Kurang rata-rata 10-30%. Nggak percaya? Besok atau hari ini nanti pulang kajian, beli Pak motor baru ke dealer. Piro Mas? 20 yuto, tak bayar, jereng 20 yuto. Tuntun metu, urung di starter tuh, dilebok kene, Mas gak sido Mas. Tolong dibeli lagi, dipotong nggak tuh Pak? Potong. Apalagi udah dipakai, gitu loh. Itu Pak. Jadi luar biasa nih masalah keuangan. Hati-hati ibu-ibu,
Untung saja pandemi ini masih jarang arisan Ibu ya. Masih jarang pertemuan PKK, jarang pertemuan dasawisma itu. Kalau kondisi sebelum pandemi itu Pak, pertemuan PKK, pertemuan arisan, pertemuan dasawisma, pertemuan ini, arisan ini. Biasanya di pertemuan gitu ada yang promosi nggak? Oh macam-macam itu Bu. Dari mulai muntu, lemper, panci, sendok, kulkas, korden, apalagi. Dan semuanya menarik tawarannya, Bu, ini bisa diping. Tahu diping Bu? Bisa di kredit gitu, bisa dibayar sekian kali. Wow, kono jipuk, tangan ini jipuk, mendet lo Bu, masuk orang jipuk, kene ibu jipuk kabeh kopong guys. Akhirnya, ya konco jipuk kabeh lo ya, masuk orang jipuk, izin aku. Udah, orang butuh aja nih, ngomahi panci pirang-pirang rato nggak masak Pak, neng ya tegel lo kredit teflon. Ada nggak Bu? Mohon maaf nih, di rumah itu ada panci banyak, jarang dipakai masak, tapi karena ada presentasinya menarik, teman-teman pada ngambil, malu kalau nggak ngambil, ikut-ikutan ngambil. Nah seperti itu, nggak need, bukan butuh, sekedar pingin Pak, bahaya Pak. Maka sekali lagi, putuskan ketika membeli apapun, sekecil apapun, berdasarkan, oh ini pancen tak butuh ke, walaupun mau apa, regane rada larang. Kalau memang itu betul-betul kebutuhan, ya piye meneh wong kebutuhan. Gitu loh Pak maksudnya. Tapi kalau memang belum butuh, hanya sekedar ingin, walaupun murah, nggak usah. Saya itu banyak Pak yang nawari pinjaman tuh Pak. Bahkan ada yang terakhir kemarin nawari 500 juta tanpa agunan, bayangin. Saking bingung dia nyalurke duit itu, Ustaz, ini 500 juta tanpa agunan, tanda tangannya di rumah, kami datang ke rumah di Ustadz dengan notarisnya. Ustadz cukup siapkan KTP, KK, sama ubur rampe surat menyurat, nggak perlu pakai agunan macam-macam. Saya bilang, bukannya saya nggak butuh duit, tapi terus untuk apa saya pinjam gitu loh. Wong tanpa pinjam pun saya sudah bisa jalan, ya semangat mampu nih gitu. Oh rasa aneh-aneh gitu loh. Kan gitu Pak ya. Kan pinjam ada kewajiban kembalikan dan ada konsekuensinya kan Pak. Apalagi kalau pinjam duit kan aslinya kan nggak boleh ada tambahan kalau pinjam duit. Yang boleh ada tambahannya itu kan kalau jual beli Pak. Dan kita betul-betul dibelikan barang bukan dikasih duit. Ini termasuk ini nanti akad-akad riba yang terselubung itu banyak bagi yang nggak paham. Akadnya jual beli motor, tapi yang mau beli motor kasihnya duit, suruh beli sendiri, nggak boleh tuh Pak. Yang mau beli motor ya tukoknya motor gitu loh, bukan kasih duit tuku dewe gitu. Terus dihitung tapi ya udah jatuhnya jadi nggak bener. Contoh kecil aja begitu. Tolak Pak, walaupun menggoda itu. Sekarang cari pinjaman loh Pak, 500 juta tanpa agunan, itu kan sulit Pak. Menggoda saya juga, iya yo 500 juta. Tapi saya pikir, saya mau apa nih 500 juta? Mau tak pakai bisnis apa? Mau beli apa? Kayaknya belum butuh. Terima kasih ya Mas tawarannya, matur suwun sekali ini. Saya sudah diberi kesempatan tapi mohon maaf ngapunten. Saya belum membutuhkan untuk saat ini. Kita tolak begitu Pak. Jadi begitu Bu, jangan terpikat dengan tawaran-tawaran indah yang nanti di belakangnya ada konsekuensi yang berat. Itu yang pertama. Jadi pinter, smart, cerdas membedakan antara sekedar keinginan dengan kebutuhan. Yang kedua, ibu bapak kalau pengen keuangan rumah tangganya bagus, lakukan yang namanya tracking. Istilah tracking ini kan terkenal kemarin ketika zaman COVID kemarin Pak. Kalau ada orang yang ketahuan positif di satu kampung gitu, terus di tracking, ditelusur kan, dia kemarin ketemu siapa gitu kan, itu namanya tracking, dilacak. Jadi tracking itu artinya melacak. Ibu bapak kita harus bisa melacak kemana saja duit kita ini keluarnya. Ini penting Pak, supaya apa? Supaya kita bisa ngontrol, jangan-jangan duit kita ini ada yang keluar di pos yang sebetulnya belum perlu atau ada pos tertentu yang over gitu. Misalkan ini Pak, kita biasa bayar listrik itu sebulan 200.000, tiba-tiba kok jadi 400.000, itu kalau nggak kita tracking Pak, kita kan nggak ngerti. Tapi begitu kita catat, kita rekap, loh iki piye iki listrik biasanya 200 kok 400 naik 100%, apa karena memang tarifnya naik, apa karena pemakaiannya yang boros gitu loh Pak. Satu contoh gitu, satu contoh, saya pernah kejadian Bu, tiba-tiba dapat tagihan PDAM itu 1.300.000. Biasanya saya itu 300 sampai 400 Pak wajarnya. Begini kok sampai 1.300.000, naiknya
4 kali lipat hampir. Kaget saya. Saya tanyakan ke PDAM, betul Pak, ini sesuai dengan meteran Bapak gini-gini. Aduh gimana? Ternyata Bapak, ternyata itu ada kebocoran di ininya, pipanya gitu loh Pak. Dan pipanya kebetulan di bawah tanah gitu loh Pak. Ketahuannya ketika ini dari petugas itu, Pak, kita cek bareng-bareng Pak, jangan-jangan bocor, boleh nggak saya bongkar? Oh silakan Pak, dibongkar. Betul Pak, ternyata ada kebocoran. Nah itu kalau nggak kita tracking, kan nggak tahu tuh. Akhirnya ya tetap saya bayar dan saya iseng-iseng, boleh nggak Mas diangsur? Boleh Pak diangsur, tapi nggak apa-apa nanti. Mas timbang dari utang bismillah lah gitu. Tak bayar gitu. Tapi kan kaget juga Pak, OBS 300, 400, kok sampai 1.300. Ini contoh. Makanya ibu-ibu, mohon maaf ini, mulai sekarang mumpung tanggal muda, latihan Bu, dicatat walaupun catatannya tidak harus di komputer. Ibu punya buku kecil lah Bu, atau kertas, catat nih, tanggal 1 diberi Bapak berapa Bu? Biasa orang panjenengan dikasih Bapak berapa? 15 koma, 10 koma? Saya punya teman iseng 10 koma, maksudnya tanggal 10 wis koma gitu loh. Mohon maaf Pak Guyon ya, tidak bermaksud apa-apa. Berapa dikasih Bapak? Dari Bapak sekian juta gitu. Terus keluar bayar listrik sekian, bayar telepon sekian, pulsa sekian, wifi misalkan, IndiHome gitu ya. Bayar pajak air sekian, kemudian untuk arisan, untuk arisan RT Pak ya penting ya, sampah dan sebagainya kan kebutuhan wajib nih. Masa kita tinggal di lingkungan nggak ikut aktif kan nggak mungkin. Ya, di tempat saya itu rata-rata itu ada 11 item Pak. Saya jadi bendara RT itu sekitar 3 kalau nggak salah, 3 periode itu Pak, bendara RT itu. Dan keuangan RT itu banyak banget Pak. Ada uang sampah, uang peralenan, uang bantuan kematian, dana abadi. Ini dana abadi itu maksudnya kami itu di kas RT itu punya dana abadi. Kalau ada saudara RT yang meninggal dunia, itu semuanya dicukupi oleh RT dulu. Dari mulai sewa teratak sampai bedah bumi, sampai semuanya dicukupi semua. Si yang keseripahan nggak mikir apa-apa. Begitu sudah selesai pemakaman, rampung, agak diserahkan totalannya, diganti gitu. Jadi itu nolong sekali Pak. Kan nggak mesti yang keseripahan punya duit cash juga untuk membayar teratak, untuk membayar sound system, untuk membayar ambulan kalau misalkan harus bayar ya dan sebagainya. Ya kami hitung itu sampai sekitar 11 itu. Dan saya bikin rekening sendiri semua Pak. Rekening ini, rekening itu, begitu saya serah terima itu bukunya segini ke bendahara yang menggantikan saya gitu. Nah jadi yang seperti itu, catat iuran RT, SPP anak, walaupun daring tetap bayar Pak ya. Tetap bayar tuh walaupun daring. Kemudian belanja kebutuhan dapur rumah tangga, beras, minyak, gula, telur, kecap, bla 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 bla, total masih sekian. Oh tanggal sekian ada jagongan, ketahuan semua nanti Bu. Dan ibu-ibu enak gitu, Pak iki loh Pak, jadi maringi semene tak cake kayak ngene gitu loh. Bapak ngelihat, wah ternyata ya kurang ya, nah gitu. Jadi jangan sampai ada kan, ustaz kayak kok entak terus gitu gitu. Kalau ada begitu kan ibu tinggal nyodorin catatannya, ini Bu, Pak ternyata gitu. Bapak nggak bisa ngelak lagi. Bu, ibu-ibu itu pusing nggak sih ngatur keuangan rumah tangga? Pusing loh Pak. Saya pernah mencoba Bu, iseng-iseng dulu, yang sekarang membuat saya kapok. Mencoba, Umi nggak usah megang duit rumah tangga ya, nanti kalau butuh tak kasih. Siap Bi, alhamdulillah gitu. Ternyata baru tanggal 20-an udah mumet saya Bu. Akhirnya wis mulai sekarang Abi udah nggak berani, pokoknya iki Abi rezekinya jatah rumah tangga sekian, iki jatah jajannya sekian. Jadi nafkah istri itu Pak, itu sendiri Pak. Jadi kalau jenengan kasih Bu iki nggo ngomah yo, yang jenengan ikut makan itu jenengan harus punya kewajiban satu lagi apa? Yang khusus untuk nafkah istri jenengan tok, yang nggo jajane, nggo skincare, nggo kebutuhan gitu loh Pak. Gitu Pak. Biar glowing. Ibu bapak-bapak itu pengen punya harapan cita-cita istrinya cantik-cantik semua, betul nggak Pak? Tapi begitu ibu-ibu nyodorkan anggaran perawatan, bapak-bapak terus bilang, Mi aku mencintaimu apa adanya gitu. Karena ternyata perawatan juga mahal Pak ya. Ada loh Bu perawatan yang alami murah, nanti insya Allah lah kita share kapan-kapan. Baik, dicatat Bu, namanya tracking, dilacak. Jadi insya Allah ketahuan nih, oh ternyata ini bengkak gitu. Yang bengkak-bengkak itu kalau bisa disiasati. Kami melakukan itu juga Bu. Kemarin istri saya langsung WA di grup keluarga, kan kami punya grup ya. Isinya saya, istri dan anak-anak gitu kan, anak ada yang di pondok, jadi kan dibikin grup. Istri bilang gini, mulai hari ini tidak ada yang boleh gosok malam hari. Wah itu
Menteri Keuangan udah begitu itu. Karena apa? Gosok malam hari itu kan relatif lebih boros dibandingkan gosok siang hari. Saya tanya, ada apa Mi? Listriknya membengkak Bi. Jadi ternyata begitu Bu. Dan alhamdulillah kami melakukan itu Pak. Catatan keuangan rumah tangga, bahkan kami punya toko sejak buka hari pertama sampai hari terakhir itu catatannya rapi Pak. Jadi hari pertama buka tanggal sekian, uang masuk berapa, labanya berapa, keluar, itu ada semua. 7 tahun Pak buka toko itu, sampai tokonya tak tutup, itu catatan selama 7 tahun itu ada semua. Dan kita ngerti, Masya Allah pas buka-buka, ya Allah zaman semonai golek duit iso semene, zaman begitu. Termasuk saya punya geprek itu tak catat Pak, tiap bulan kan pemasukan pengeluaran catat. Saya pernah geprek itu pernah dapat laba 1 bulan pas pandemi awal-awal rame itu 26.000. Wah ini buka geprek sesasi batin 26.000, tapi saya alhamdulillah kenapa? Karyawan udah gajian semua, listrik udah kebayar, air udah kebayar, kebutuhan bahan-bahan baku udah kebayar semua, turah 26.000. Alhamdulillah orang tombok gitu loh. Tapi asik itu jadi kenang-kenangan. Ya Allah, bisnis modalnya puluhan juta, badine 26.000. Itulah bisnis. Tapi jadi kecatat enak gitu. Jadi bapak-bapak mulai sekarang jangan sampai duitku nyang dia, perasaanku. Loh kok mau perasaan? Duit itu angka harus pasti Pak. Aku perasaanku ngai ibu semene yuto lo, enggak lo Pak semene lo. Jadi kadang-kadang kita itu kan lupa toh Pak, urusannya banyak. Gimana? Makanya mencatat itu penting. Namanya tracking. Yang ketiga, ini yang lebih penting lagi. Apa Bapak Ibu? Milikilah sifat simplifi. Artinya apa? Hidup sederhana, hindari kemewahan semu. Maksudnya kemewahan semu niku napa to Pak? Hidup mewah tapi bukan dengan aset pribadi, aset utangan. Kowe tok apa-apane apik itu, omahe apik, kredit 30 tahun. Mobile kredit 5 tahun, motore kredit 3 tahun. Kordene kredit 6 sasi. Mancine kredit, semuanya kredit gitu. Itu namanya kemewahan semu. Udahlah Bu, Pak. Bismillah mulai hari ini kita latihan hidup sakmadyo. Paham Pak sakmadyo ya? Mampune piye ya itulah aja Pak. Enggak usah ngenek-ngenek sih enggak mampu. Termasuk kalau punya hajat syukuran. Nabi itu tidak memerintahkan untuk bermewah-mewah kan, melarang bahkan bermewah. Allah bahkan melarang, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ada hadis mengatakan begini. Salasatun munjiyatun. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan hidup manusia baik di dunia dan di akhirat. Yang pertama apa? Khasyatullahi fisirri wal alani. Takut kepada Allah baik dalam kondisi sunyi maupun dalam kondisi rame, sendirian maupun banyak orang, takutnya sama Allah sama. Yang kedua apa? Ya. Al-qasdu bainal fakri wal ghina'i. Hidup sederhana baik dalam kondisi kaya maupun miskin, sederhana. Nabi kaya enggak Pak? Nabi itu kaya Pak, mobilnya aja 3 kok, kendaraannya maksudnya. Nabi itu punya onta, ontanya onta terbaik. Nabi punya kuda, kudanya kuda terbaik. Nabi juga punya keledai. Nabi kalau perang pakai kuda, kalau pergi jauh pakai onta, kalau jalan-jalan di sekitar rumah kebutuhannya ke masjid sebagainya pakai keledai. Ketika Nabi gendong Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas masih anak-anak itu, di Asbabul Wurud hadis di Arba'in Nawawiyah nanti ada hadis mengatakan ya gulam ihfadillaha yahfadka tajiduhu amamaka. Wahai anak muda, anak kecil ya, jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Itu kan hadis itu disampaikan Nabi kepada Abdullah bin Abbas sambil naik keledai berdua gitu. Jadi Rasul itu kaya aslinya, tapi kekayaannya dihabiskan untuk berjihad dan berdakwah. Yang dinikmatinya sak cukupnya. Begitu Pak. Sahabat-sahabat juga begitu. Mereka kaya Pak, asetnya luar biasa. Tapi yang dinikmati untuk dunianya secukupnya, selebihnya apa? Untuk kejayaan agamanya. Ini yang seharusnya begitu Pak. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi salah satu yang menyelamatkan itu adalah ya takut kepada Allah di kondisi sepi maupun ramai tadi. Yang kedua, al-qasdu fil fakri wal ghina, sederhana dalam kondisi kaya maupun miskin. Yang ketiga adalah
al-adlu fir ridha wal ghadab, selalu bertindak adil baik dalam kondisi hatinya ridho seneng maupun dalam kondisi marah. Ini teorinya gampang, prakteknya susah. Adil dalam kondisi marah maupun seneng. Biasanya nek orang itu seneng yo ngono kae, nek nesu yo ngono kae gitu. Nah, itu kan, tapi kita dituntut adil. Kembali pada masalah kesederhanaan. Bapak Ibu rahimakumullah, coba kita lihat dari Rasulullah Muhammad SAW. Bapak pernah lihat ya, apa namanya Pak? Gambaran settingnya rumah Rasulullah Muhammad SAW. Pernah kan? Mungkin ada yang buka di YouTube atau di mana gitu ya. Kan sederhana sekali. Yang dimiliki itu gimana Pak? Tempat tidur sederhana, tempat air sederhana, kemudian anak panah sama ini kan senjata yang waktu dimiliki untuk berjihad, dan nggak ada kemewahan di situ. Yang seandainya Nabi mau Pak, Gunung Uhud diminta jadi emas pun akan Allah kasih, betul nggak? Kisra di Persia, Raja Romawi bergelimang harta. Kalau Rasulullah SAW mau Pak, lebih dari Raja Kisra, lebih dari Raja Romawi, bisa insya Allah dengan izin Allah. Tapi Nabi nggak mencontohkan begitu. Dan sahabat-sahabat juga nggak begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang ini banyak orang-orang soleh yang melakukan seperti itu Pak. Dan kita mencontohnya ke sana. Jadi yang namanya zuhud itu Pak, ini perlu kita luruskan. Yang namanya zuhud itu bukan berarti orang yang tidak mau dunia. Bukan. Zuhud itu adalah orang yang sudah memiliki dunia, dalam tanda kutip menggenggam banyak dunia, tapi dia menikmatinya secukupnya. Selebihnya disalurkan ke dalam perjuangan Islam, menegakkan agama, berdakwah, menolong orang lain dan sebagainya. Itu namanya orang zuhud. Jane nek gelem gitu, kalau dia mau beli Pajero Sport 5 sekaligus ya mampu gitu. Tapi dia cukup belinya mungkin 1 atau belinya mungkin di bawahnya Pajero sesuai kebutuhannya. Itu orang zuhud insya Allah. Kelebihannya untuk apa? Untuk bangun pondok misalkan, untuk panti yatim misalkan, untuk menafkahi fakir miskin, duafa dan sebagainya. Itulah orang zuhud Pak. Jadi ngapunten, kita jangan salah paham. Ada orang yang diajak bisnis, diajak kerja nggak mau, alasannya aku zuhud kok. Ning uripe dibantu wong gitu. Itu bukan zuhud namanya. Apakah ada zaman sekarang? Insya Allah masih banyak. Orang-orang soleh seperti itu masih banyak Pak. Nah kita ya mungkin belum sampai ke sana, tapi setidaknya kita ini jangan memaksa-maksakan diri. Mohon maaf Pak, kami punya nasabah di bank syariah yang kami kelola. Itu untuk beliau utang ke tempat kami untuk keperluan sunatan anaknya, itu mengajukan berapa? 450 juta sunatan. Tak baca rinciannya itu, pengajuan Pak ya, ini belum tentu kita cairkan kan. Pengajuan itu rinciannya apa? Untuk bayar dalang dan sak perangkatnya sekian, bayar campur sari sak perangkatnya sekian. Masa kami syariah mau bayari kayak begitu? Tapi tak baca lampirannya begitu. Untuk beli sapi mau disembelih 2 ekor, macam-macam begitu. Loh nek ra mampu mbok yo uwe sak mampune wae. Masa untuk sunatan sampai mengajukan rumahnya digadekan, mau digadekan untuk pinjam sampai senilai itu. Ini kan sudah nggak bagus seperti ini Pak. Kami Bu, ketika mantu, kami mencoba belajar ketika mantu anak yang pertama. Undangan kami batasi. Undangan itu hanya 1.000, pokoknya nggak lebih 1.000. Kapasitas gedungnya 1.000. Acara jam 9 sampai duhur sebelum adzan selesai. Gitu. Itu saja, waduh, saya merasa ini sudah agak ini kayaknya. Undangan 1.000, di undangan tak kasih Pak. Undangan berlaku 1 orang. Jadi saya supaya keratan gitu. Teman-teman saya kan lumayan banyak gitu. Itu aja banyak nggak tak undang. Misalkan nggak tak begitu kan datang suami istri ngajak anak, nanti kan bukan berarti kami nggak boleh. Kasihan yang lain, kuotanya hanya 1.000 kursinya gitu. Melihat anggaran sekian puluh juta, anak saya kedua yang belum menikah bilang begini, Bi, saya besok kalau nikah nggak usah dibikinikan ya Bi, katanya gitu. Ini terlalu banyak Bi, saya cukup 1 RT aja, syukuran. Kalau Bi punya duit kasih saya untuk modal, katanya gitu. Pinter juga sih aneh. Ternyata Bu, mohon maaf itu bukan berarti kita nggak mau ini ya bersedekah, enggak. Tapi kadang-kadang kita ini juga tidak pas sedekahnya. Maka di surat Al-Furqan, orang-orang beriman itu salah satu tandanya ketika sedekah tidak pelit juga tidak boros, proporsional. Proporsional itu apa ukurannya? Setidaknya tidak menjadikan dia terbebani dengan apa yang dilakukan itu. Misalkan apa? Bersedekah atau ngasih hadiah, berkuit terus utang nang bank.
sertifikat digadekke. Ini kan menjadi beban akhirnya. Nah, saya punya teman kepala desa, Pak. Begitu dilantik kepala desa, yang pertama kali dia lakukan apa? Ngumpulkan tokoh-tokoh budaya kayak begini ini disarankan untuk tidak. Pertama ditentang oleh warganya. Tapi lama-lama sekarang warganya, terima kasih Pak Polo. Dulu di tempatnya beliau itu, Pak, kalau orang punya hajat itu setahun bisa 2-3 kali. Nah, beliau punya usulan, akhirnya diterima oleh tokoh-tokoh itu, mantu gedene setahun pisan wae. Kenapa? Karena teman saya melihat, ngeten lho, Tat. Tonggoku yang germantu, ujung-ujungnya sertifikatnya nang bank gitu. Akhirnya banyak warga beliau yang sertifikatnya hilang. Nah, dia pengen supaya warganya itu enggak seperti itu, maka disarankan mantune dewa gedene setahun sekali aja, yang lainnya cilimen-cilimen aja. Awalnya ditentang, Pak, sekarang alhamdulillah gitu. Jadi hati-hati, Bu, simplify. Jadi belilah, milikilah sesuatu sesuai kebutuhan, enggak usah mewah-mewah gitu. Apalagi nun sewu nggih. Ini satu kisah. Saya ditawari suruh bantu menjualkan rumah, Pak, di salah satu kota. Itu mumet saya. Kenapa? Loh, rumahnya gede banget ya. Sampai kalau saya hitung, Pak, untuk memperbarui catnya saja, ngecatnya saja, Pak, luar dalam itu enggak cukup 20 juta, 30 juta. Cat dan ongkosnya. Saking gedene omah itu, Pak. Omahnya gede tingkat, catnya mun burung-burung udah kadung lama. Ya kan, untuk menawarkan supaya menarik kan harus dicat ulang tuh. Saya berpikir, ini loh satu contoh, nek ninggali ahli waris tapi gaya rekosnya itu begini. Waktu dia jaya, rumahnya mewahnya minta ampun. Begitu meninggal, ahli warisnya qadarullah kekayaannya, rezekinya nggak sehebat beliau. Akhirnya jangankan kok merawat, Pak, ngopeni aja nggak bisa. Dijual susah. Karena orang yang beli rumah nilainya sekian M itu kan nggak sebanyak orang yang rumahnya sekian ratus juta kan, Pak ya. Akhirnya rekoso semua itu. Nek orang dang payu malah jadi rusak. Perawatannya mahal, listriknya aja sekian. Wah, jadi satu contoh begitu, Pak. Makanya sederhana saja lah, Pak. Rumah yang penting fungsional, kendaraan sesuai fungsinya, gitu loh. Kadang-kadang kita ini ada loh, Pak, yang beli aksesoris rumah di ruang tamu dikasih apa itu namanya? Gucci. Harganya jutaan. Gucci loh, manfaatnya apa Gucci itu? Lebih baik kan uang segitu, Pak, ada yang lebih manfaat lagi gitu. Bukannya nggak boleh menghias rumah, hiaslah rumah tapi secukupnya, dan itu yang tidak melanggar syariat gitu. Ada yang beli lukisan sekian ratus juta, sekian M, buat apa? Ada beli jam 5 miliar, jam 5 miliar sama harga 500.000, ongkonnya podo nggak, Pak? Sama, manfaatnya sama nggak? Ada loh, Bu, orang beli jam sampai 5 miliar, dasi 10 juta, dasi gombal sak 10 juta, ya Rob. Coba, Pak, ini contoh-contoh betapa banyak orang itu yang sekarang berpikirnya betul. Wah, tuntutan zaman lah yang begini, yang beginilah begitu. Umat Islam nggak boleh ikut-ikutan yang begitu. Bapak, Ibu, memang kesederhanaan tiap orang berbeda, Pak. Mungkin sederhananya saya, tadi sarapan saya di terminal sana cukup ya, sego liwet sama kopi pahit gitu, 12.000. Lauk telur sama tahu. Bagi saya sudah enak banget gitu. Tapi bagi orang lain sederhananya sekali makan ya 200.000, beda. Tapi tetap diukur dengan kemampuannya toh, Pak. Yang 200.000 sekali makan penghasilannya sebulan mungkin 600 juta, bagi dia makan 200.000 sederhana begitu, Pak. Tapi bagi kita yang mungkin penghasilannya sebulan hanya UMK, mangan rolas 1.500 itu sudah standarnya begitu. Jadi memang ukuran berbeda, tapi bandingannya dengan berapa masuknya. Nah, beberapa contoh sederhana itu adalah satu, Bapak Ibu, ini mungkin di panjenengan insya Allah nggak ada ya. Jangan sekali-kali punya kartu kredit. Satu, syariahnya nggak bener, karena belum ada kartu kredit syariah setahu saya. Ya, yang kedua, kartu kredit itu dorong orang untuk utang, Pak. Gusak gesek, tahu-tahu dapat tagihan gitu ya. Ya, hobi hutang nanti. Jangan punya kartu kredit. Yang kedua, mohon maaf ini sudah saya tukerin di sini, hindarilah hutang bodoh. Hutang bodoh maksudnya apa? Hutang yang tidak menambah nilai tambah panjenengan, yang tidak menjadikan jenengan punya nilai tambah. Hutang yang untuk konsumtif, sudah punya kulkas 2 pintu, utang tuku yang 8 pintu misalkan. Ada nggak, Bu?
udah punya motor masih bagus ya, yang aslinya dengan itu sudah cukup memaksakan diri beli yang baru, padahal manfaatnya juga sama saja, akhirnya dia punya tambahan hutang, hutang bodoh namanya Pak. Kecuali kalau jenengan hutang ini beli motor misalkan, tapi jenengan bisa nambah penghasilan karena dipakai untuk bisnis, beli kulkas tambah penghasilan karena tambah bisnis es, bisnis apa gitu. Jadi kalau hutang kita ini mampu menghasilkan nilai tambah untuk keluarga kita, oke, nggak masalah, selama terukur angsurannya. Tapi kalau hutang kemudian nggak ngasilin apa-apa, hutang bodoh namanya Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Nih, nun sewu ini. Teman saya kemarin cerita, waduh Tat, rugi saya apa? Koi saya mati 10 atau berapa gitu. Satu koinnya 400.000 harganya. Berarti esok-esok wis kehilangan 4 juta itu. Itu koi dipakai untuk apa? Bisnis atau ini? Yo tak nggo hobi. Oh yo rapopo lah nek jenengan duit akeh ya. Tapi 4 juta loh Bu. Bagi kita mungkin untuk dapat 4 juta orang tertentu ini butuh 2 bulan gitu. Betul enggak Pak? Bagi dia sekesok itu koinnya mati 10, satu koi belinya kemarin 400.000. Berarti kan 10 ping tanggal saya udah 4 juta, mati guang gitu. Ya Rob, ya udahlah. Nanti di hadapan Allah urusannya biasa saya nggak tahu. Yang jelas kita ya pokoknya jangan aneh-aneh gitu. Yang kedua, yang ketiga, rubah lifestyle, gaya hidup. Contoh misalkan terlalu banyak jajan. Yang aslinya masak yo iso tur luwih enak luwih sehat gitu loh Bu. Bukan berarti nggak boleh jajan, boleh. Saya punya teman malah warungnya ditulis gede di depannya itu, mulai sekarang tidak usah masak, cukup kami saja yang masak gitu. Yang dia kan penjual makanan, sah-sah saja toh. Tapi ibu-ibu kan, saya melihat betul Pak, kalau ibu-ibu masak itu lebih sehat insya Allah, lebih hemat dan lebih berkah. Betul nggak Pak? Ibu-ibu itu uang 25.000 Pak, kalau dikelola ibu itu bisa untuk 1 hari 1 keluarga, betul nggak Pak? Kalau kita pakai di luar, ya udah, bakso, es teh, sama tempe 2 itu mungkin sudah selesai. Nah, tapi sesekali monggo, tapi jangan jadi kebiasaan hobi, sehingga kemudian gaya hidupnya nggak sehat, gaya hidupnya malah menjadi pemborosan. Ya, ngapunten Pak, ada satu kasus, seseorang harus kehilangan pekerjaan dan bahkan harus berurusan dengan yang berwajib gara-gara dia tidak bisa mengontrol keinginan istrinya. Jadi dia kerja di satu perusahaan Ibu, tapi istrinya ini gaya hidupnya ini borju banget. Saya taunya pas ada acara pengajian gitu, anaknya nangis. Ya ayo ya ke rumahnya Mbak Kakung ya, ke rumah Mbak Kakung. Saya bilang, Mas anaknya nangis, segera itu minta ke rumah Mbak Kakung. Si bapak-bapak ini bilang, Tat, yang dimaksud Mbak Kakung anak saya itu KFC Ustaz. Kan gambarnya orang tua itu tuh Bu. Jadi ngajaknya Mbah Kakung itu maksudnya ngajak mangan nang KFC. Oh anak jenengan seneng KFC, hampir tiap hari Tat. Jadi hampir tiap hari yang nangis ngajaknya Mbah Kakung, ngajaknya KFC. Padahal tahu nggak Bapak Ibu sekalian, sekali makan KFC 1 porsi berapa? Nggak cukup 25.000 kan? Bapak Ibu anak sekali makan taruhlah 100.000, pulang pergi bensinnya, dan itu sempekan bisa 2-3 kali katanya. Itu anaknya, istrinya, umum Pak. Akhirnya apa terjadi? Ketahuan dia akhirnya ambil uang kantor. Ya dia korupsi di kantornya, ketahuan sama bosnya, dipecat, diperkarakan Pak. Wis kehilangan gayaan urusan dengan yang berwajib. Gara-gara apa? Nuruti gaya hidup istrinya sama anaknya. Ini loh Bu, contoh sederhana. Jadi betapa banyak bapak-bapak ya entah di mana yang terpaksa melakukan tindakan kejahatan karena gaya hidup yang tidak benar. Maka ibu-ibu lebih baik menjadi BPKB daripada BPJS. Apa BPKB? BPKB, berdasar penghasilan kayak bos. Ibu-ibu berdasar sih, tapi penghasilannya kayak bos. Tapi jangan BPJS, apa? Budget pas-pasan ya. Kemudian penghasilan BPJS, B-nya budget pas-pasan, jiwa sosialita, mohon maaf gitu ya. Betul Ustaz.
budgetnya pas-pasan, jiwanya sosialita, pengennya piknik kronos dengan grupnya, selfie makan di sana ya Allah. Sekali lagi, bukan berarti nggak boleh, tapi tetap diukur gaya hidup. Nah, yang berikutnya sudah tadi, beli sesuatu berdasarkan fungsi bukan gengsi. Bapak kalau keluarganya anaknya banyak, beli mobilnya yang seatnya ya kursinya yang banyak Pak, gitu Pak ya. Anaknya 5, berarti kan sama bapak ibu 7 kan, maka kalau Allah beli rezeki beli mobil sing kursinya iso amot wong 7 gitu loh. Jangan belinya yang hanya kursi amot 4 orang. Contoh, membeli sesuai dengan fungsi, contoh begitu. Ini penting Pak, agak teknis, kelihatan nggak ini belakang? Replanning, menata ulang Bu, merencanakan ulang. Jadi setelah tadi ibu-ibu tracking, ibu-ibu data keuangannya, ternyata enak sing bengkak sana, bengkak sini, perlu ditata ulang. Bikin komitmen, kesepakatan dengan bapak, dengan ibu, dengan anak, atau yang siapa yang memang di keluarga bisa diajak ngomong. Gimana nih pengeluaran kita? Angka-angka ini Pak sekedar saran. Perlu diketahui Bapak Ibu, kita punya pos pengeluaran itu 3. Pengeluaran masa lalu, pengeluaran masa sekarang, pengeluaran untuk masa depan. Pengeluaran masa lalu maksudnya apa? Kita pernah punya hutang di masa lalu yang sekarang belum selesai. Kalau ada yang seperti itu, berarti kan kita punya beban masa lalu. Maka itu sebagai prioritas yang harus kita utamakan. Jangan sampai hutang kita nggak segera lunas. Di samping ikhtiar batiniah dengan banyak ibadah dan doa-doa ya Pak ya, ikhtiar lahiriahnya apa? Segera lunasi hutang Pak. Dengan cara apa? Komitmen. Bayar hutang itu seperti kita nguruki lubang Pak, nutup lubang. Walaupun hanya sak cikrak, sak cangkul, kalau rutin kita uruk dan tidak gali lagi, insya Allah lubang ini akan rata lagi Pak. Saya sudah membuktikan Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu dapat entah ujian, entah teguran dari Allah, saya tidak tahu ya. Tapi peristiwanya begini, saya punya bisnis pribadi Pak, sembako, grosir sembako. Alhamdulillah waktu itu cukup gede bisnis saya Pak. Nah, qadarullah 2 karyawan kepercayaan saya yang sudah bertahun-tahun ikut saya nggak amanah Pak, berkhianat. Yang satu bawa lari 900 juta. Sekarang udah mati anaknya dan belum lunas. Yang satu membawa uang 2,1 Pak miliar. Total 3 miliar uang perusahaan saya dibawa dia, 3 miliar. Udah gitu saya masih punya tanggungan teman-teman yang nitip modal ke bisnis saya, kan harus saya kembalikan. Itu 1,5 miliar. Jadi sudah saya kehilangan 3, terus saya masih punya kewajiban mengembalikan 1,5. Wes lah, yang 3 ini kan duit saya nih. Wes nanti urusannya carry gitu. Saya fokus kepada yang 1,5 karena ini duit orang nih. Duit orang yang dititipin ke saya, biasanya tiap bulan itu dapat bagi hasil, malah perusahaan saya dilarikan sama karyawan. Kan saya tetap berkewajiban mengembalikan karena akadnya adalah bukan akad bagi hasil Pak. Akadnya waktu itu ya sudahlah, ada yang bagi hasil, ada yang apa namanya, cuman ditip nanti dikair apa-apa gitu. Ada yang memang bantu saya. Artinya memang dana kebaikan itu. Tapi komitmen saya tetap tak kembalikan semuanya. Saya temui ini satu persatu, saya minta waktu. Dan alhamdulillahnya karena saya matur rapona ini jujur, kasus-kasusnya mereka paham, mereka rata-rata memberikan jawaban, nggih muntat. Pokoknya jenengan kembalikan sak mampune, saya enggak narget waktu, sak mampune jenengan gitu. Alhamdulillah Pak. Saya bikin target, ya Allah, ya satu saya mohon sama Allah setiap pada sholat itu, pokoknya ya Allah jangan matikan saya sebelum saya berhasil melunasi semua hutang-hutang saya. Berikutnya saya kumpulkan istri sama anak-anak, saya jatah bulanan mereka tak kurangi semua. Istri bilang waktu itu, Bi, saya nggak usah dikasih, saya punya tabungan insya Allah cukup untuk keluarga. Saya bilang enggak, yang namanya nafkah keluarga tanggung jawab suami gitu, tanggung jawab Abi, tetap tak kasih walaupun tak kurangi. Saya begitu Pak. Terus saya minta doa sama ibu, sama bapak supaya dimudahkan urusannya. Fokus mengembalikan 1,5 miliar. Alhamdulillah Pak. Walaupun saya ngangsurnya 1 juta, 5 juta, 500 ribu, tak transfer. Jadi duit ada transfer terus gitu. Alhamdulillah 1,5 miliar itu 2 tahun selesai. Secara logika
Nggak mungkin Pak saya bisa nyarutang 1,5 miliar 2 tahun. Penghasilan saya nggak ada 50 juta waktu itu. Secara akal nggak masuk Pak. Tapi itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Asal kita niat nyarutang tenanan, ikhtiar tenanan, duit fokus nyarutang, min haitsu la yahtasibnya banyak. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka banyak banget. 2018 kejadian itu, 2020 Januari, alhamdulillah 1,5 juta hutang, 1,5 miliar hutang saya 0 selesai, dan 3 miliar yang dibawa lari ini sampai hari ini juga belum kembali. Istri saya bilang, santai aja Bi, nanti kalau rezeki pasti kembali, kalau nggak kembali ditagih neng akhirat. Wah saya, alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti di akhirat Pak saya ketemu sama orang yang bawa duit ini, nah pelek kayak gitu kan. Nah di sana kan udah nggak ada duit lagi, gimana ngembalikannya? Pahala dia. Kalau nggak cukup, dosa saya dioper, gitu kan? Tenang aja Pak, jadi nggak usah stres Pak. Walaupun saya juga waktu itu deg juga, saya sekitar sepekan waktu itu nggak kemana-mana, bingung saya. Saya sampai membatalkan pengajian 5 tempat. Bingung saya ini gimana ya Allah gitu. Tapi akhirnya saya ketemu Pak, kesimpulan saya, kenapa saya dapat masalah seperti itu? Mungkin teguran dari Allah Pak. Jadi gara-garanya Pak, ketika saya bisnis itu, saya tuh waktu, tenaga, pikiran banyak tersita ke situ Pak. Karena kadang sales saya yang ke Magetan, sales ke Ponorogo, Pacitan itu kan sampai Wonogiri jam 12:30 malam, ada yang jam 1 malam gitu. Jam segitu, sing kudune iki istirahat atau kita zikir, kita munajat sama Allah, kula jek nyekel kalkulator. Karo ngitung nota, setoramu piro? Jam 1 engko selesai jam 2 ngitung duit Pak. Waktu itu Pak. Jadi kayaknya Gusti Allah enggak ridho sama saya. Bocah iki ngurusi duit terus gitu. Bahwa alam itu kesimpulan saya. Yang jelas Bapak Ibu, hutang prioritas pertama. Berapa persentase membayar hutang itu Pak? Idealnya, ini saya dari bawah Pak ya, idealnya hutang dikatakan hutang sehat kalau total angsurannya tidak lebih dari 1/3 penghasilan panjenengan. Itu sehat. Artinya jenengan nggak terlalu mumet banget. Misalnya panjenengan penghasilannya 10 juta sebulan, terus panjenengan punya hutang kemana gitu, hutang untuk angsuran rumah kah, atau untuk angsuran mobil, atau angsuran yang lain, angsurannya nggak lebih dari 3 juta. Kalau angsurannya udah lebih 1/3 dari penghasilan jenengan, itu udah berat Pak, dan itu udah nggak sehat. Maka jangan kenal istilah tak patek ke gajiku, jangan. Kalau begitu nanti kerjanya udah nggak fokus lagi, nggak berprestasi lagi Pak. Jadi monggo, kalau mau hutang, satu harus syariah, hutangnya akadnya harus bener, hutang piutangnya harus sesuai dengan syariah, jangan riba. Yang kedua, ada jaga nih, ada jaminan yang sewaktu-waktu kita mati dijual atau dikompensasi bisa nutup sehingga kita tidak ninggal hutang. Yang ketiga, kalau kita ngangsur, angsurannya jangan lebih 30% dari penghasilan. Insya Allah kita masih enak uripnya. Yang kedua, untuk pos masa kini yang kita pakai untuk makan, minum, kebutuhan sosial, untuk listrik, telepon dan sebagainya, usahakan tidak lebih dari separuh Pak. Tidak lebih dari separuh. Jadi kalau jenengan itu punya 10 juta, yang dipakai untuk kebutuhan jangan sampai 6 juta, 7 juta Pak. Terlalu boros itu. Mohon maaf nggih. Saya tidak tahu apakah ini semua orang Cina begitu atau tidak, tapi saya punya teman-teman pengusaha yang dari Cina, itu mereka bagus Pak dalam manajemennya. Saya belajar begini. Mereka biasanya kebutuhannya itu dari uang yang sisa setelah ditabung. Nah, kita kan enggak. Kita kan nabung ngenteni diturah. Betul enggak Pak? Nabung Bu, engko nek turah tak tabung. Sulit kalau begitu. Kalau mereka, teman-teman saya yang dari Tionghoa itu, mereka biasanya begini, punya komitmen, pokoknya aku sebulan kudu nabung sekian. Misalkan penghasilannya 10 juta, dia komitmen nabungnya 3 juta. 10 juta, cemplungnya 3 juta. Nanti bulan depan penghasilannya turun 8 juta, tetap 3 juta. Jadi 3 juta yang dikomitmenkan ditabung ini nggak boleh diganggu-ganggu. Yang dirubah apa? Pengeluarannya. Jadi nek 10 juta dikelangi 3 juta, ijik 7 juta. 7 juta itu yang diputer untuk kebutuhannya. Dilalah karek qadarullah 8 juta, dikurangi 3 juta, karek 5 juta. 5 juta itu yang diputer. Jadi gaya hidupnya menyesuaikan sisa uang setelah ditabung, Pak. Itu mereka. Makanya jangan heran kalau mereka kaya, karena nabungnya ketat. Lah kita nabungnya ngenteni turah, sementara duit itu genit.
duit yang dompet tanggal 20 ijek semene, wah itu nanti wes duitnya ngolet-ngolet Pak itu, terus apa-apa dituku gitu. Makanya kalau mau nabung, nabung itu di awal. Yang terakhir untuk pos masa depan, jangan lupa kita punya masa depan akhirat Pak, termasuk masa depan di dunia kita besok anak-anak kita, yaitu apa, dalam bentuk apa, tabungan, investasi, mungkin proteksi, asuransi syariah mungkin, atau untuk investasi bisnis, infak, sedekah, zakat, itu kan masa depan kita semua. Jadi jangan sampai kita punya penghasilan akhiratnya nggak keduman, zakatnya ora enek, kalau belum nisab ya minimal infak, ada program wakaf kita nggak bisa ikut, berarti kan akhirat kita nggak keduman nih. Jadi angkanya kurang lebih ya untuk masa lalu itu 30, masa depan 30, hari ini 40 lah. Angka ini bukan harga mati, ini boleh diatur-atur. Yang penting 3 masa ini jenengan punya semua. Syukur-syukur alhamdulillah jenengan tidak punya beban masa lalu. Gitu Pak ya. Berarti lebih banyak pos untuk masa depan. Mohon maaf Bu, ini pertanyaan. Ibu ada misalkan jenengan punya penghasilan 10 juta. Jenengan bisa nabung 2 juta. Ya. Kalau penghasilan panjenengan naik menjadi 20 juta, berapa penghasilan jenengan? Berapa tabungan jenengan sebaiknya? Tak ulangi, jenengan punya penghasilan 10 juta, bisa nabung 2 juta. Terus qadarullah dapat rezeki, naik penghasilan jadi 20 juta. Berapa sebaiknya nabung jenengan? 12? Betul, ini orang cerdas begitu Pak. Jangan 4 juta, jangan. Kalau 4 juta berarti jenengan terlalu boros gitu. Uang 10 juta iso nyisih ke 2 juta, masa 20 juta guru iso nyisih ke 4 juta. Bapak betul, harusnya nyisihkannya berapa? 12 juta. Karena pengeluarannya kan relatif hampir sama Pak. Tabungannya yang digedekan, dan nabung itu nggak akan ada ruginya Pak. Nggak ada ruginya. Kalau toh kita nggak menikmati di dunia, itu akan jadi amal kita. Untuk wasiat misalkan wakaf kita dan sebagainya, luar biasa. Terakhir nih Pak, bukan dua slide lagi. 1, tutup telinga, artinya jangan mudah terpengaruh dengan iklan-iklan. Ibu-ibu kalau memang nggak kuat melihat iklan di all shop, iklan-iklan baju yang cantik-cantik itu, ya nggak usah buka-buka Shopee, nggak usah buka-buka ya apalah gitu. Karena kadang-kadang kan, wih ini yang model baru, ini model baru gitu. Ya, jadi promo diskon gitu, ya sesekali, tapi jangan sampai terpengaruh loh Pak. Saya katakan tadi, di akhir tahun begini apalagi Pak, hampir semua perusahaan obral kan Pak. Akhir tahun kan ngejar target juga, sama ngabisin stok. Bayangin Pak, mobil aja ada yang ditawarin diskon sampai 40 juta. Diskonnya akhir tahun gitu loh. Tapi kan nek ora butuh ya rasa gitu loh. Oke. Yang berikutnya, ini yang terakhir. Lipat gandakan sumber penghasilan kita Bapak Ibu. Jadi kita harus berikhtiar, kalau bisa dan insya Allah bisa. Jangan hanya 1 sumber penghasilannya Pak. Gitu. Dengan cara apa? Bapak jadi karyawan di perusahaan manapun, monggo. Pegawai negeri, pegawai swasta silahkan. Tapi jangan hanya itu. Waktu setelah dari pegawai itu kan masih ada sisa toh Pak. Misalkan pegawai kan rata-rata Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Hari-hari selepas itu, jam sebelum berangkat, jam setelah pulang, kita latihan Pak, cari tambahan penghasilan. Sedikit nggak apa-apa. Bapak Ibu, perhatikan. Kapal Pak, segede apapun kapal laut, itu pasti punya namanya sekoci. Betul nggak Pak? Apa sekoci itu? Perahu yang kecil, ditempelnya di lambung-lambungnya. Untuk apa? Jaga-jaga. Kalau ada kondisi darurat, kapalnya bocor kek, tabrakan kek, tenggelam kek, maka bisa pakai sekocinya, perahu-perahu kecil. Dan itu yang terjadi di kapal Titanic. Titanic Bu, sejarahnya penumpangnya kurang lebih 1.400 orang. Saking percaya dirinya si pemilik kapal itu, sampai sombong nih mengatakan Tuhan aja nggak mampu bikin kapal seperti ini gitu kan. Nauzubillah. Saking kesombongannya dan percaya diri berlebihan, mereka menyiapkan sekocinya hanya untuk 1/3 jumlah penumpang. Apa yang terjadi? Begitu kena musibah nabrak karang, kapalnya tenggelam, yang selamat hanya 1/3 dari penumpangnya, karena memang sekocinya cukupnya hanya untuk 1/3. Di filmnya kan begitu, rebutan sekoci kan. Yang 2/3 nggak keduman, mati Pak.
Allah, tetapi ada di situ pelajaran apa? Sekaya apapun Bapak Ibu sekarang, segede apapun gaji Bapak Ibu sekarang, sebagus apapun bisnis dan perusahaan Bapak Ibu sekarang, jangan pernah berkeyakinan bahwa itu akan abadi selamanya. Pasti ada Pak resiko-resiko yang akan terjadi, tidak ada tahu, betul Pak? Siapa yang nyangka kalau Robinson akan tutup Pak? Siapa yang nyangka Matahari akan tutup? Nokia belum tikar, Panasonic Basalam. Siapa yang nyangka? Dulu orang semuanya pakai Nokia, sekarang siapa pakai Nokia? Tutup perusahaannya. Coba bayangin Pak, perusahaan segede itu saja bisa tutup Pak. Saya malam Kamis pekan yang lalu Bu, ada roadshow dakwah dari Solo ke ngisi di Wonosobo, habis di Wonosobo ngisi di Temanggung, habis itu Magelang, terus ke Solo lagi karena ada kemalaman jam 10-an dan saya capek banget dari pagi. Saya tidur di Solo. Alhamdulillah dapat hotelnya di Lorkin. Habis masuk kamar, mandi, lapar dulu. Saya kalau di hotel, kalau sendiri hampir nggak pernah saya makannya di hotel. Biasanya cuma bayar kamar karena saya nggak cocok, nggak begitu cocok dengan selera makan hotel. Kecuali dibayarin orang gitu. Nah saya makannya di luar, ya, cari di wedangan dan sebagainya. Saya keluar Pak, kaget saya. Apa? Lorkin, perusahaan segede itu sekarang saja mereka mengembangkan bisnis buka wedangan Lorkin. Itu perusahaan gede loh Pak. Itu saja masih buka wedangan Pak. Susu jahe, lemon tea gitu itu. Kalau sumbu-sumbuan itu sama. Cuman mereka lebih rapi karena memang standarnya standar di depan, di pinggir jalan, depan hotelnya itu. Saya coba beli susu jahe di bola saya. Karena memang standarnya begitu. Yang menjadi menarik saya apa? Bahasa saya begini, atase perusahaan segede ini masih mau untuk bisnis yang menurut sebagian orang recehan gitu. Masa kita yang belum segede mereka kemudian kita nggak mau. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sudah melakukan itu dan alhamdulillah Bapak Ibu, Allah melakukannya betul. Jadi bukan bermaksud apa-apa, menyemangati ya, menyemangati. Saya itu alhamdulillah tiap bulan dapat rezeki dari Allah dari berapa sumber ya? 5 sumber. Alhamdulillah. Jadi saya itu sebulan gajinya 5 kali. Alhamdulillah Bu. Jadi dari sana dapat, dari sana dapat, dari sana dapat, sana dapat. Alhamdulillah. Dan itu saya rintis selama. Selama. Jadi bisnis ini alhamdulillah ada jalan, pikir yang lain. Kecil-kecil nggak apa-apa. Tapi ini kecil-kecil ditambah-tambahnya jadinya kan lumayan gitu Pak ya. Apalagi kalau sudah. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, saya paling sedih kalau lihat umat Islam itu waktunya banyak dipakai untuk sesuatu bermanfaat. Oke nongkrong, oke ngantuk. Sementara di rumah banyak yang bisa dikerjakan. Contoh, saya punya teman Ustadz, teman-teman bisa diundang ke sini. Namanya Ustadz Ahmad Sarijo, guru madrasah. Oke negeri, guru madrasah. MI, tokoh. Beliau kalau sekolah Pak, bawa motor sekaligus di bawah jok motornya itu ada karung, ada sabit. Pulang sekolah, pakaian dinas dilipat, ganti kaos, masukkan jok, isinya karung sama sabit diambil, langsung cari rumput Pak. Jadi kepala sekolah MI pulang bawa rumput. Di rumah dia punya ternak kambing itu ratusan ekor. Dari mulai 1-2 ekor sekarang ratusan ekor dan sekarang jadi percontohan banyak sekali. Dan sekarang dia membagi sapi. Anak-anaknya semuanya dari yang kelas 3 SD itu Pak udah bisa kerja semua. Ngaduk bikin pakan fermentasi itu anaknya yang SD udah bisa Pak. Dahsyat banget. Dia dai, ustadz, ya, ngajarnya di madrasah, punya bisnis. Jadi subhanallah gitu. Gak ada yang waktunya mubazir. Wayang dakwah ya dakwah sampai malam. Dan beliau Pak, kemanapun dakwah itu datang sendiri, pulang sendiri, dibayar nggak masalah. Motoran dia. Tapi usahanya bagus banget. Nah kita Pak, di rumah masih banyak tanah nganggur. Ya. Saya kadang sedih, kebonan pada ya Allah ini kebun kosong pada diare. Ibu bapak jadinya kalau mau nanam pohon saja itu duit luar biasa. Sekarang harga jahe itu Pak, rebutan di pasar orang jahe. Apalagi jahenya yang berkualitas gitu. Sekarang itu nggak ada yang tidak laku, bahkan sampai kunir saja laku, ya, serai laku, laos laku, dan itu kan kita nggak susah.
hujan ya Pak, tanam dulu. Atau bikin ternak ayam kayak ternak apa kayak. Pondok kami alhamdulillah santri-santri kami didik gitu. Pondok kami itu walaupun belum gede, usahanya juga belum gede, tapi alhamdulillah santri udah banyak penghasilan. Kemarin santri itu buka tabungan, penghasilan tabungan santri itu sudah di atas 15 juta dan itu dipakai modal mereka ternak kambing sekarang. Bikin kandang kambing mau dipakai untuk laboratorium ternak kambing. Dari mana duitnya? Mereka bikin isi ulang, dijual ke lingkungan. Terus bikin lagi ternak lele, bikin ternak ayam bertelur, bikin usaha ayam jamur tiram. Terakhir yang bagus adalah bikin ini Pak, sabun pencuci piring, membersih lantai, mewangi pakaian, menyuci pakaian. Ini dijual di pengajian-pengajian dan laku. Duitnya dapat. Anak SMP Pak, usia SMP. Jadi mari Bu, Pak, jangan puas dengan satu penghasilan. Kalau jenengan nanti punya duit banyak dan jenengan butuhnya cuma dikit, alhamdulillah, salurkan untuk akhirat. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, semangat bisnis Pak. Jangan pokoknya pengajian pagi, sing jenengan bakat tani, sing bakat ternak, sing bakat bakulan, jangan malu Pak. Gak usah baper dibilangin pokok status sirina dodol kafe, halal. Saya bahkan punya teman sekarang ini Pak, alhamdulillah penghasilannya besar banget. Semula dia cuma jualan di depan kantor saya, ada tanah kosong dia bikin di situ. Terus tak motivasi, Mas, dan HP ini bagus itu untuk bisnis apa kan? Nanti kalau ada tanah kosong, ya, yang dijual, jenengan minta izin sama yang punya ikut masarkan. Ada rumah kosong dijual, jadi ikut masarkan. Kan gampang, ada nomor teleponnya kan? Hubungi Pak, boleh nggak saya ikut masarkan Pak? Boleh, saya nyari laba sendiri apa porsinya Pak? Karena dari awal begitu. Dia mencoba Pak, foto di share di blog. Sekarang dikenal dia sebagai maklar tanah dan maklar rumah. Orang mau jual tanah, mau jual rumah, hubungin beliau. Orang nyari, hubungin beliau. Karena udah setahun dia komitmen. Istiqomah. Penghasilannya berapa? Sekali transaksi ya 2,5 rata-rata. Kemarin habis laku nih Pak di Sukoharjo, arah selatan. Itu habis laku itu nilainya 1 miliar. Jadi maklar tanah laku 1 miliar. 2,5%-nya berapa? 25 juta. Bakul hebat. Coba. Dia tetap jalan. Kalau dia ngurus begitu ya jaga istrinya. Dan dia dari tempat itu bisa kesana. Subhanallah Bapak Ibu. Allah Maha Kaya. Sopo ubah bakal semangat lah ya. Semangat bismillah. Saya berharap majelis satu pagi ini bulan depan di luar itu ada bazar. Di luar ada bazar. Jadi pas pengajian begitu, bapak-bapak di situ ada yang bazar baju, bazar kopiah, bazar minuman makanan. Jadi sambil ngaji yang rezeki sambil ya. Coba ada yang itu kan? Kita kota sekian banyak orang, 1.000 orang ini kurang berapa? Kalau jajan cuma 10.000, udah berapa? Atau kalau enggak takdirnya deh. Bikin ikhtiar, coba nanti dibikin apa ya peluang bisnis Ahad pagi yang bisa kita jual di sini. Yang penting nggak di dalam mesin. Kan di luar pagar itu masih bagus. Satu contoh kecil aja. Saya dulu melakukan itu. Ketika saya sekolah Ahad pagi itu, saya pinjem buku dari Ulul Albab, dari Alif, pinjem jilbab, pinjem Pak. Minjem dulu, tak dasarin, nanti habis itu totalan tak kembaliin, yang laku dapat persen. Alhamdulillah sampai sekarang. Itu Pak ya. Bismillah. Mohon maaf nih, ada pengajiannya mungkin kemana-mana, tapi satu tujuan saya agar bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, ekonominya makin kuat, ya, rezekinya makin lancar, makin berkah, dan makin bisa memperbanyak amal ibadah dengan ini semuanya. Kata bagi, saya sangat bersyukur kalau bapak ibu semua jadi orang-orang kaya yang soleh-soleh semua. Amin. Mohon maaf atas kekurangannya, kesalahannya dari saya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum